Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai APM dan APK serta jumlah fasilitas sekolah menurut tingkat pendidikan di 4 kabupaten yang ada di Madura. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva Rahmadiana. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membahas mengenai APM dan APK. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama di usia muda. Yang selanjutnya yaitu angka partisipasi kasar atau yang disingkat sebagai APK. Angka partisipasi kasar atau APK ini adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah atau jumlah siswa tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Di bawah ini sudah ada rumus-rumus untuk menentukan APK. Yang selanjutnya yaitu mengenai angka partisipasi murni atau yang biasa disingkat sebagai APM. Angka partisipasi murni atau APM ini adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. Seperti APK, APM ini juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM ini merupakan indikator yang daya serapnya lebih baik, karena APM ini melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Di bawah ini sudah ada beberapa rumus untuk menentukan APK. Selanjutnya yaitu mengenai jumlah fasilitas sekolah di 4 kabupaten yang ada di Madura. Fasilitas pendidikan adalah sarana di dalam suatu daerah untuk menjangkau akses edukasi supaya memudahkan penghuninya. Artinya, fasilitas edukasi ini menjadi salah satu sarana penunjang yang cukup penting di suatu daerah. Masyarakat semakin dipermudah dalam memberikan sarana pendidikan terbaik bagi anggota keluarganya. Ada beberapa fasilitas pendidikan yang harus ada di suatu daerah, yakni yang pertama ada taman kanak-kanak atau fasilitas pendidikan yang paling dasar yang diperuntukkan untuk anak-anak usia 5-6 tahun. Yang kedua yaitu sekolah dasar ditujukan untuk anak-anak usia 6-12 tahun. Yang ketiga yaitu sekolah menengah pertama untuk menampung lulusan SD. Yang keempat yaitu sekolah menengah atas atau SMA untuk menampung lulusan SMP. Selain sekolah, beberapa daerah juga memiliki perguruan tinggi. Pulau Madura ini secara geografis, secara strategis berada di antara Laut Jawa dan Selat Madura yang menyimpan banyak potensi. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Garam ini terletak di timur laut Pulau Jawa yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil. Madura ini terdiri dari 4 kabupaten, yaitu yang pertama Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah karena pendidikan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelijensi, dan skill. Jika terdapat sumber daya manusia yang kreatif dan memiliki tingkat pendidikan yang optimal, maka akan dapat mengurangi kemiskinan karena dengan pendidikan dapat meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan kesejahteraan serta produktivitas kelompok miskin. Pendidikan yang optimal sangat didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Masyarakat yang telah menempuh pendidikan sampai jenjang SMA tentu akan memiliki pemikiran dan pertimbangannya lebih cermat dan akurat dalam melakukan berbagai pekerjaan di segala bidang. Oleh karena itu, dibutuhkan jumlah SMA yang memadai untuk dapat menampung jumlah masyarakat yang semakin meningkat. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu fasilitas sekolah di Bangkalan. Jadi Bangkalan adalah suatu kabupaten di Pulau Madura di mana
ibu kotanya adalah Bangkalan. Jadi kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura, berbatasan dengan Laut Jawa di utara dan Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat. Adapun fasilitas sekolah di Bangkalan. Nah, di Bangkalan itu ada 18 kecamatan di mana jumlah sekolah dasar sederajat yang negeri yaitu 629, sedangkan yang swasta di situ 206. SMP sederajat yang negeri 56 dan swastanya itu 341. SMA sederajat di situ 11 untuk negeri dan swasta itu 129, sedangkan SMK itu 10 sekolah menengah kejuruan itu negeri dan 57 itu swasta. Nah, sedangkan kualitas pendidikan siswa di Kabupaten Bangkalan belum merata. Prestasi siswa di pelosok dan pinggiran kota belum mampu bersaing dengan siswa di perkotaan. Terbukti nilai hasil ujian nasional tingkat SD maupun tingkat SMP pada tahun 2013 tertinggi masih didominasi siswa yang berlokasi di kota Bangkalan. Hal ini disebabkan karena kurang dan belum meratanya pendidikan, tenaga kependidikan dan kualitas pendidik yang ada pada pelosok dan pinggiran kota. Masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan seperti yang disyaratkan. Selain itu, ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan yang belum merata khususnya di daerah terpencil. Seperti itu yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM 120. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang dan juga yang ada di Kabupaten Pamekasan. Yang pertama itu fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura, selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan juga Sumeneb. Kabupaten ini terletak di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, dan juga di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan. Secara umum, wilayah Kabupaten Sampang berupa daratan dan juga terdapat satu pulau yaitu Pulau Mandangin ataupun Pulau Kambing. Adapun jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang yaitu SD sederajat di negeri itu ada 516, swasta ada 589 dengan jumlah 1105. Adapun SMP sederajat sekolah negeri itu ada 55 sekolah, swasta ada 464 dengan jumlah total 519. Dan SMA itu negeri ada 11 sekolah, swasta ada 182 sekolah dengan total SMA itu ada 193 sekolah. Adapun juga SMA negeri itu ada 7, swasta ada 76 dengan jumlah total 83. Yang selanjutnya yaitu fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pamekasan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Madura di selatan, Kabupaten Sampang di barat, dan juga Kabupaten Sumeneb di timur. Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan, yang mana ini dibagi lagi atas 178 desa dan juga 11 kelurahan. Pusat pemerintahannya ada di Kecamatan Pamekasan. Adapun jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan diantaranya di SD itu swasta ada 41 dan juga negeri ada 387. Di SMP itu negeri ada 38 dan swasta ada 348.
di SMA sederajat itu di negeri ada 11 sekolah dan swasta ada 186 sekolah. Dan juga di SMK ada negeri itu ada 7 sekolah, sedangkan swasta itu ada 100 sekolah. Nah, selain dikenal dengan Kota Batik dan juga Gerbang Salam, Kabupaten Pamekasan ini juga dinobatkan sebagai Kabupaten Pendidikan dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Predikat Kabupaten Pamekasan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak saat itulah Kabupaten Pamekasan secara resmi mendeklarasikan diri menjadi Kabupaten Pendidikan. Predikat Kabupaten Pendidikan ini tentu bukan sekedar predikat, akan tetapi hal itu diraih atas keberhasilan Kabupaten Pamekasan dalam menggalakkan pendidikan, sehingga dari tahun ke tahun terus bertabur prestasi, baik dari tingkat lokal, regional, hingga tingkat internasional. Sekian penjelasan dari saya, dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Naziha, NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Nah, Sumeneb adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia per sensus penduduk 2020. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2093,47 km dan populasi 1.124.436 jiwa. Ibu kotanya ialah Kota Sumeneb. Adapun jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Sumeneb diantaranya ada Kecamatan Peragaan dan Kecamatan Bluto, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Gilegenting, Kecamatan Talango, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kota Sumeneb, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Ganding, Kecamatan Gulu-Gulu, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambuntan, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Dasu, Kecamatan Manding, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Duke, Kecamatan Nongkunong, Kecamatan Gayam, Kecamatan Raas, Kecamatan Sapekan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Masalembu, Kecamatan Batuan, dan yang terakhir ada Kecamatan Kangian. Nah, di situ kecamatan-kecamatannya untuk yang negeri sendiri jumlahnya itu ada 582 dan untuk swasta sendiri itu ada 640 dan jumlahnya itu ada 1222. Nah, untuk SMP sederajat jumlahnya itu untuk negerinya itu 46 dan untuk swastanya 494 dan jumlah sendiri ada 540. Dan untuk SMA sederajat untuk negeri ada 13, untuk swasta ada 233 dan jumlahnya ada 246. Dan untuk SMK untuk negeri ada 3 dan untuk swasta ada 70 dan jumlahnya sendiri ada 73 dan untuk total semuanya ada 2081. Nah, saat ini di Sumeneb tercatat ada 70 sekolah menengah atas di negeri maupun swasta madrasah aliyah serta 2 sekolah menengah kejuruan selain pendidikan. Dan pendidikan pesantren juga hampir terdapat di seluruh penjuru Sumeneb. Beberapa pondok pesantren besar yang terkenal antara lain ada pondok pesantren Anukoyah Gulu-Gulu, ada pondok pesantren Al-Amin Perenduan, ada pondok pesantren Mataliul Anwar Sumeneb, dan ada pondok pesantren Al-Karimiyah, dan ada pondok pesantren atau Fikiyah, ada dan lain sebagainya. Nah, di bidang pendidikan sampai dengan tahun 2012 jumlah SMA di Kabupaten Sumeneb ini terbanyak sebanyak 160 sekolah. Nah, sedangkan jumlah SMK-nya tercatat sebanyak 32 sekolah, yang mana 2 diantaranya merupakan 2 SMK negeri. Nah, yaitu
SMK Negeri 1 Sumenep, SMK Negeri 1 Kaliangat. Nah, terdapat beberapa jurusan yang ada di SMK 1 Sumenep dan SMK 1 Kaliangat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.